Hmm. Wa arada syabu ayyarji'a. Lan ngarepakeun sapa pemuda ayyarji'a ing yen tah balik ya syab. Faqala lahu iblis hatta ajma'a laka min ashabi syai'an min amwalid dunya. Hmm. Faqala lahu mangkang ngandika ieu Syekh Malik lahu kan syab. Ngandika ing lapad iblis hatta ajma'a laka min ashabi syai'an min amwalid dunya. Iblis nunggu sira sehingga ngumpulakan isun laka. Hatta ajma'a sehingga ngumpulakan isun laka kaduwe sira min ashabi syai'an saking pirang-pirang rewang isun. Syai'an ing sawiji-wiji min amwalid dunya saking pirang-pirang harta dunia atau perkara dunia boleh. Maksudnya benda-benda gitu tuh amwal di sini. Jadi kemarin kan dia bercerita tuh, si pemuda menceritakan kisahnya, dia ngajak anak istrinya juga buat masuk Islam. Tolong tuntun saya, Syekh, kata Syekh Malik, tolong tuntun saya sama keluarga saya mantep ini. Ya inilah pemimpin. Anak-anaknya yang paling kecil juga diajak. Kan ngajak ya. Bininya diajak kayak masuk Islam. Ya itulah yang dua bersaudara itu, cuman abangnya balik lagi, ya kan? Iya. Adanya mau masuk Islam, adanya ngajak keluarganya. Diceritain kisahnya, orang-orang pada dengar, pada nangis. Jadi apa yang mereka khawatirin itu bakalan digunjang-ganjing, digunjing keluarga sama tetangga. Makanya sekalian masuk Islam, sekalian pergi dari kampungnya gitu, dari saudaranya. Bentar, hikmah di sini banyak ya. Berbuat sesuatu yang baik dan benar itu jangan nanggung. Ngambil sebuah pekerjaan, kalau udah diambil ada resiko, itu berani ngambil resiko itu apa enggak? Nah, pertama kalau bertindak jangan nanggung. Ini di sini nggak nanggungnya itu selain dia masuk Islam, dia ngajak abangnya, ngajak sanak familinya udah pasti, ngajak keluarganya, ngajak anaknya, ngajak bininya, berarti nggak nanggung, nggak tanggung gitu tuh bertindaknya. Terus resiko yang bakalan diterimanya ya dijauhin sanak keluarga sama tetangga, artinya terusir lah. Mau apa enggak? Gitu. Wah, dengan pendirian yang kuat, ini di sini akalnya juga main berarti. Kan dia sempat bilang
dibenci sama saudara dan dibenci sama tetangga, hal itu bakalan hilang bang. Ya. Kata abangnya bilang. Tapi kalau kita masih kafir, nyembah ke api itu nggak bakalan bisa hilang. Artinya kan itu akalnya dua pertimbangan itu kan kalah tuh, maksudnya ada yang dikalahin. Ini mah bakalan hilang, nggak masalah. Tapi kalau kita terus nyembah api nggak bakalan hilang. Gonjang ganjing mah besok lusa juga hilang soalnya. Iya. Diambil, bodo amat, gua digunjingin saudara juga. Ngingetin ke abangnya tetap keke. Kayaknya dia ngomong, belum orang fasad, batil di dunia. Dia ngatain ke bapaknya sendiri, Iya. anak orang yang batil juga. Iya. Bapaknya soalnya nyembah itu juga, api juga. Ini Boleh nggak kayak begitu? Ini boleh. Bapak. Tapi internal ya, ini internal ngomongnya, nggak boleh eksternal. Dia ngomong ke abangnya kan, Iya. artinya internal aja udah. Jangan ngomong ke orang lain, udah. Kalau ke keluarga, saudara namanya juga boleh. Salam soal ini, ngomong ke abang, udah bang lah, nggak usah. Peduliin siapa? Bapak. Bisa. Bapak nggak peduliin kita, bisa. Tapi ngomong kayak begitu ke abang boleh. Ke orang lain nggak boleh. Ke saudara boleh. Ini contohnya kayak begini, ke abangnya kan ngomong, dasar orang batil lu, anaknya orang batil juga ngomongin bapaknya kan. Iya. Ya artinya pekerjaan yang salah jangan sampai turun temurun. Iya. Ingetin bapak kita udah salah nih, batil. Nah kita jangan jadi orang batil gitu. Bapak lu ngaji tapi lu nggak ngaji. Nah itu saudara ngomong kayak begitu. Jangan ke tetangga. Kalau ke orang lain nggak ngefek ke kita. Tapi kalau ke saudara ada efeknya. Iya. Kalau ke orang lain, pokoknya boleh ngomong sesuatu kalau itu ada manfaat. Yakul khairan aw liyasmut, artinya itu ngomonglah yang baik. Hadisnya kan falyak mana nabillahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomonglah omongan yang baik, yang artinya baik itu ada manfaat, ada faedah. Manfaat dan faedahnya itu apa? Bukan urusan dunia. Sebetulnya lebih condong ke urusan ukhrawi. Kalau urusan dunia boleh nggak boleh, yang penting urusan dunianya itu dipakai buat ukhrawi juga gitu. Jangan sampai ngomong dunia yang nggak ada manfaat, nggak ada faedah. Kalau nggak bisa mendingan diem, mendingan diem. Kata Rasul kalau nggak bisa kayak begitu ya mendingan diem. Sekarang kita lihat dah, yang diucapin Rasul jadi hukum semua kan. Ya artinya Rasul berbicara sesuatu yang baik. Ya kalau enggak berarti diam, ya kan? Berarti diam, mendingan diam. Benar sih itu sinkron, emang nyambung. Gampang. Berarti tindak tanduk yang dilakukan Rasul kan sesuai kehendak Allah tuh. Emang bakalan dijadiin dasar hukum gitu kan. Apa aja yang diucapin Rasul, nah itu yang mesti kita lakuin berarti. Kalau Rasul nggak berbuat apa-apa, dia berarti diam. Sebetulnya udah gampang sih hidup mah. Ya kan? Iya. Udah pas ini hidup sebetulnya. Cuma ngikutinnya ini susah.
dikasih gambaran selama 63 tahun sama Allah tuh lewat Rasul. Dari zaman mudanya sebelum diangkat jadi Rasul juga udah nggak pernah bohong. Ya artinya kan ada gambaran di situ yang harus diikutin manusia. Rasul 63 tahun usianya, umat Rasul hampir rata-rata di usianya sampai segitu. Perjalanan hidup kan udah tercover sebetulnya itu di situ. Mudanya Rasul nggak pernah bohong. Cuman ini aja 40 susah ngikutin ya hadis ya. Ada lagi yang lebih gede ntar wah. Makanya kadang orang suka berpikir gini, suka timbul pertanyaan, apa yang mesti gue lakuin di dunia ya? Nah, Iya. ya kan? Apa Apa yang mesti gue kerjain di dunia? Nah, coba dah kalau misalkan ada pertanyaan kayak begitu, ya lihat hadis aja udah. Perjalanan Rasul di usia segitu ngapain gitu. Sebetulnya kalau timbul pertanyaan apa yang mesti gue kerjain ya, nah ambil aja itu apa yang dilakukan Rasul di usia segini, seusia kita misal, apa ini yang dilakukan. Umur 20-an berarti dagang, umur 25 nikah, umur 30 udah sering musyawarah, udah sering ya nyelesain masalah. Nyelesain masalahnya berarti kan sering muzakarah, sering musyawarah. Usia 30 itu nah, cari dah kisahnya Rasul di usia sekian ngapain, usia sekian ngapain, misal dagang kayak gimana dagangnya. Nah, udah itu seumur hidup itu sebetulnya udah digambarin sama Allah. Udah contohnya yang paling Iya, udah digambarin sebetulnya. Terus cari lagi kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, di usia sekian ngapain yang dikerjain. Sebetulnya sih nggak ada celah buat manusia buat menghindar gitu. Nggak ada celah. Bener, ada yang melenceng turunin lagi Nabi, udah dibenerin. Ada yang melenceng turunin lagi Nabi atau turunin lagi Rasul. Jadi sebetulnya Allah menghendaki manusia itu hakikat awalnya itu pengennya benar. Udah bener, ada yang melenceng turun Nabi, diutus lagi Rasul. Kalau nggak Rasul, Nabi yang diturunin. Udah mulai benar melenceng lagi, turunin lagi. Coba dah, Nabi Adam cuma berdua masih Hawa, terus sampai Qabil Habib, turunin lagi Nabi Syis. Udah benar melenceng lagi, turunin Nabi Idris. Terus udah mulai banyak turunin Nabi Nuh. Nggak kebendung, hancurin semua, sisain 40. Sebetulnya menghendaki benar, sebetulnya nggak apa sih? Iya, berarti kan di situ tuh Allah menghendaki manusia supaya benar. Tapi di satu sisi dikasih kebebasan buat manusia nentuin perilakunya sendiri. ya kebenaran yang dia tuju sendiri. Nah kalau lu salah gue benerin lagi tuh, gue kasih kesempatan lagi terus sampai 315 Rasul.
124 nabi. Buset, ya. Gimana ya? Kalau melihat perjalanan sejarah di satu masa itu di tiap kaum ada nabi. Bisa di tiap kaum itu ada nabi. Cuman yang jauh itu ya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jauh tuh. Jauh. Udah laporan, udah bilang bahwa ada sabu ayat dia bakalan balik lagi, maksudnya bakalan pulang lagi. Jadi udah terusir, udah terusir saya katanya. Udah ya, yang penting sudah laporan, udah dituntun mau pulang lah seolah-olah. Habis Syekh Malik ngomong, Iblis hatta ajma'ala kamin ashabi. Duduk dulu, ntar saya kumpulin nih dari teman-teman saya nih, tetangga atau jamaah lah, min amwalid dunya, dari perkara dunia buat lu pastinya. Syekh Malik lagi ngajar di majelis, ngomong murid enggak, min ashabi. Padahal itu pengajar, yang ada di situ orang awam umum. Nah, jangan dulu jalan. Ntar saya bakalan ngumpulin sesuatu nih buat ente. Min ashabi, bukan dari murid-murid. Min ashabi. Ya, tiap kalimat juga sebetulnya ngandung faedah kalau kita positif mah. Min ashabi, ya hadis dari teman-teman saya. Padahal yang di depan Syekh Malik siapanya? Santrinya, jamaahnya, orang awam lagi. Dia yang ngajar, dia yang ngasih petunjuk. Tapi bilangnya apa? Min ashabi, nggak dari murid-murid saya. Faqala la Aruda yuridu la uridu an abi adina bidunya. La faqala la uridu an abi adunya dina bidunya. Maka ngucap ya sisab, la uridu an abi adina bidunya. Jangan. Orang nang ngarapaken isun ingin tah ngedol isun adina ing agama bidunya nuker kalawan dunia. Jangan, saya nggak mengharapkan agama saya ditukar sama dunia. Saya jangan. Udah jangan. Saya ngomong kayak begini, menceritakan begini, masuk Islam juga bukan gara-gara mau dapetin dunia. Abi adin nabi dunia. Summa insorofa, maka kari lunga yasab pada kola mangka manjing yasab kurbatan ing kurbah mah kalau di Arab mungkin padang pasir dan gurun. Gurun ya.
Hmm. Kalau di kita mungkin alas, hutan. Di sini saya ngertinya belukar, Lembah gitu Mali. belukar. Hutan. Jadi apa ya? Tempat Tempat papar gitu kan. ya. Jadi apa ya? Yang nggak ada penghuninya gitu tuh. Yang nggak ada penghuninya. Ke apa sih dia jalan, dia pergi dari situ terus masuklah ke daerah yang memang nggak ada penghuninya gitu. Kurbah. Kurbah itu tempat yang nggak ada penghuninya lah ya. Fawajada fiha baitan, mangka nemu ya sisab fiha ing dalam kurbah baitan ing sawiji umah makmuron kang kosong. Oh, bisa bilang kosong. Baitan makmuron, baitul makmur. Baitan makmuron, jadi bukan kosong ya. Kalau dulu. Bisa dibilang baitan makmuron itu rumah kosong. Rumah kosong aja artinya. Panazala fihi mangka lungguh iya sab fihi ing dalam baitan makmur. Dari situ habis diceritain pergi mau ditawarin tadinya, ditawarin ntar saya kumpulin dulu jangan, saya nggak ngejual agama buat dunia. Nggak ngejual agama buat dunia. Di sini apa? Baitan makmuron. Tanah lowong kurbah. Di sini tanah lowong. Lowong gurun lah. Nggak ada siapa-siapa, sepi. Tapi baitan makmuron di sini rumah yang diramein. Rumah yang diramein nggak masuk. Arti di sini nggak masuk. Jadi kalau udah lowong tanahnya, walaupun ada rumah juga kosong. Judulnya kan kurbah. Walaupun rumah juga berarti rumah kosong. Gitu. Di sini artinya rumah yang ramein, rumah kang dan rame akan ini baitan makmur. Tapi nggak masuk menurut pemahaman saya. Di tanah lowong ada sebuah bangunan yang diramein, maksudnya bukan yang diramein. Bangunan itu nggak dihuni gitu. Ya mungkin yang ngeramein jin. Panazala fihi mangka lungguh. Nazala itu artinya apa? Turun. Panazala fihi maka turun. Fihi di rumah itu ya, kalau mau ngertiin secara harfiah nggak masuk. Turun itu menempati.
duduk di situ menempati berarti kan. Lungguh mangka lungguh, makanya di sini lungguh itu masuk itu kalau pakai arti lungguh masuk. Bisa berarti turun lungguh, bisa berarti duduk, bisa berarti menempati itu lungguh. Tapi kalau langsung kita artiin turun nggak masuk. Bahasa Jawa turun apa? Temurun, ya kan? Nazala, tapi nggak diartiin temurun di sini lungguh. Falamma asbaha minal godi, mangka samang-samangsa subuh-subuh iya si sab minal godi saking godan siang, ya kan? Subuh-subuh dari hari selanjutnya berarti. Besoknya. Ini diceritain udah menempati rumah tersebut. Nah besoknya gitu. Pada pagi hari besoknya itu ceritanya tuh. Falama mana. Nah, falama asbaha minal godi, subuh-subuh pagi-pagi dari hari selanjutnya. Qalat lahu imro'atuhu, izhab ila suqi. Qalat lahu imro'atuhu, maka ngucaplah kan wesab imro'atuhu sopo istrine boleh ngucap-ngucap ing lapan izhab ila suqi, lumaku tuan ila suqi maring pasar. Watlub amalan lan murih tuan amalan ing sawiji amal. Wastar bi ujrotika, wastar bi ujrotika syai'an na'kuluhu. Wastar bi ujrotika syai'an na'kuluhu, lan tuku tuan bi ujrotika kalawan nganggo upah tuan syai'an ing sawiji-wiji na'kuluhu, sehingga pada makan kita ing syai'. Besoknya pagi-pagi istrinya bilang, bang, izhab ila suq, pergi katanya ke pasar, watlub amalan, cari pekerjaan, wastar bi ujrotika, kalau udah bekerja belilah sesuatu dari upah yang kamu dapatkan. Wastar bi ujrotika syai'an itu na'kuluhu, sehingga kita bisa makan dari sesuatu tersebut. Itu summa qoma fadhahaba ila suq, mangka kari-kari ngadeg ia sisab, fadhahaba ila suqi, mangka lunga ia sab ila suqi maring pasar. Berdiri orang tersebut, jalanlah dia ke pasar. Falam yastakjirhu ahadun. Falam yastakjirhu ahadun, maka oranana murih upah ya sisab
mangka orang murih upahu insab ahadun sopong hawiji nggak ada yang ngupahin itu hisab. Berarti faqala fi nafsihi hatta a'mala fihi lillahi ta'ala. Itu ya. Iya, Malik. Faqala fi nafsihi hatta a'mala fihi lillahi ta'ala. Fadakhala masjidan masyrukan anil jama'ati. Mangka ngucap ia sisab fi nafsihi ing dalam dewek hisab. Hatta a'mala fihi lillahi ta'ala, sehingga yentah gawe isun. Hatta a'mala fihi lillahi ta'ala, sehingga yentah gawe isun fihi ing dalam ahad lillahi ta'ala iku karena Allah ta'ala. Fadakhala masjidan mangka manjing ia sisab masjidan ing sawiji masjid masyrukan anil jama'ati kang den tinggalakan anil jama'ati saking jama'ahe. Titik dulu di situ. Setelah istrinya bilang tadi Oma fadhahaba ila suq, berdirilah si pemuda tersebut terus pergi ke pasar. Falam yastajirhu ahadun, enggak ada yang memperkerjakan si pemuda tersebut, sehingga enggak dapat upah pemuda tersebut. Terus faqala fi nafsihi hatta a'mala fihi lillahi ta'ala, berbicara fi nafsihi dalam hatinya, usikum wa nafsi, secara keseluruhan. Tapi dia berbicara ke dirinya sendiri, ya berarti kan di hati kan. Iya. Ngomong nafsi itu diri sendiri. Usikum wa nafsi, wasiat saya ke kalian semua, wa nafsi, dan untuk diri saya sendiri. Nah itu benar. Kalau usini gimana? Gak usikum, tapi usini, bingung kalau. Ya lebih baik usikum wa nafsi kalau khutbah. Kalau usini salah. Usikum wa nafsi, wasiat saya pada jamaah sekalian, kum kalian semua. Cuman kan nggak sopan kalau kalian semua mau bahasanya ngertiinnya. Ada mau dia usini wa iyyakum. Nggak pas. Kurang pas kalimatnya. Usikum wa nafsi. Kalau usikum wa nafsi, ini faqala fi nafsihi, dirinya sendiri. Hatta a'mala fi lillahi ta'ala, hatta a'mala fi lillahi ta'ala maksud, sehingga a'mala fihi, saya mengerjakan ini ya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saya melakukan semua ini karena Allah ta'ala. Kan dapatnya udah dijauhin sama keluarga, ini buat cuman masuk Islam doang ini. Satu
rintangannya banyak. Jauhin saudara sama tetangga, terusir juga. Mau dikasih sama orang, nolak, nggak mau. Alasannya kenapa? Saya nggak ngejual agama buat dunia. Ada kesempatan itu buat baik sebetulnya, cuman itu tantangan. Ada kesempatan dia buat baik, buat kaya, cuman itu jadi tantangan mungkin buat dia. Ntar saudara gua yang gede, abang gua ntar masuk Islam, gara-gara ini gua dikasih sesuatu kayak begini. Itu pikiran apa sih, bisa jadi ke situ nantinya. Hanya langsung, saya nggak ngejual agama buat dunia. Ini bikin sedih ini sebetulnya, apalagi sampai ke depan. Nggak bisa ngomong apa, gue udah pernah ngaji. Ini bikin sedih nih riwayat, bener aja. Jadi Ini perjuangan. iya, bagaimana dia sampai kayak begitu gitu tuh, buat ngedapetin keriduan Allah. Sama halnya zaman sekarang mau orang Gaza. Orang Gaza nih kayak begini nih, dulu udah pernah terjadi berarti di zaman Malik bin Dinar. Nah sekarang orang Gaza pada begitu juga. Persis ini orang Gaza kayak begini nih. Cuman kalau orang Gaza dikerjain sama orang, kalau ini enggak, dari hati nuraninya sendiri dia pekerjaannya gitu, susahnya. Kalau orang Gaza mah dikerjain sama yang lain kan. Makanya bantuin kalau bisa. Nggak bisa bantuin harta ya, bantuin doa minimal. Ngedoa, kalau lagi ngedoa bahwa itu orang Gaza pas emang sama kita. Nah, masuklah dia ke satu masjidnya itu udah ditinggalin sama jamaahnya gitu. Sholat fihi lillahi ta'ala ilal laili. Sholat fihi lillahi ta'ala ilal laili. Kesimpulannya yang bisa diartiin secara umum begini. Ya kalau misalkan nggak ada yang nyuruh gua kerja, ya udah dah, gua mau sholat aja di masjid sampai ada orang yang nyuruh kerja. Ini sampai kalimah ilal lail ya. Sholat fihi lillahi ta'ala ilal lail. Maka sholat ia sisa fihi ing dalam masjid masruf anil jamaah, karena Allah Ta'ala ilal lail maring wengi. Summa roja ila manzilihi safral yadaini. Summa roja ila manzilihi safral yadaini. Maka kari-kari balik ia hisab ila manzilihi maring panggonan nunggu hisab safral yadaini hale kosong tangan lorone. Baitun rumah, manzil tempat tinggal. Manzil itu tempat yang ditinggalinya. Makanya fanazala fihi, disonokan di atas. Nah ini balik lagi dia ke manzilnya. Summa roja ila manzilihi safral yadaini. Dan ini ceritanya dari subuh ya. Asbaha minal ghad tuh. Kan? Subuh dia disuruh sama istrinya pergi ke pasar, Bang. Agar dia ada pekerjaan, terus dapat upah, beli sesuatu dari upah itu sehingga kita bisa makan dari situ. Nah, bahasanya kayak begitu supaya bisa dipahami. Begitu nyampe pasar nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang nyuruh kerja. Maksudnya di sini mah nggak ada yang ngasih upah ke dia, artinya dia nggak dapat pekerjaan, apalagi upah. Gitu. Ini langsung kalimat ujungnya aja yang diambil, tapi maksudnya perjalanannya itu enggak, jangan ada yang dihilangin perjalanannya gitu.
kerjaannya jangan ada yang dihilangin. Karena nggak ada yang ngasih upah, dia ngomong ke dirinya sendiri, di dalam hatinya ngomong, oh sampai kapan ini, tapi gua kenal Allah Ta'ala ini begini, seolah-olah padahal masjidan, masuk ke masjid, mesinnya udah kosong, mesin kosong, macrukan ada jemaah tuh, mesinnya kosong, sholat fihi lillahi ta'ala ilalai, nunggu pekerjaan, nunggunya itu di masjid ya, sholat lillahi ta'ala, jelas lillahi ta'ala aja, sholat aja di masjid, daripada nggak ada kerjaan, belum ada orang yang nyuruh kerja, itu udah sholat di masjid lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala sampai malam. Terus pulanglah ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, bukan nggak disebut rumahnya ini karena kan rumah bukan rumah milik dia kan, rumah kosong, bangunan kosong. Sofrol yada ini dengan tangan kosong. Faqalat imro'atuhu alam tajidil yauma syai'an, maka ngucap sopo wadone sab bininya, alam tajidil yauma syai'an, anatah oranana nemu tuan al yauma ing dalam dina iki syai'an ing sawiji-wiji. Faqala ayyatuhal mar'ata, ayyatuhal mar'ata amiltul yauma lil mulki falam yu'tini syai'an. Yu'tini ya di situ ya. Falam yu'tini syai'an asa ayu tiani godan. Faqala maka ngucap ia sisab ayyatuhal mar'ata, eling-eling wong wadon, amil tu ngamal insun al yauma ing dalam dina iki lil mulki kadue raja. Falam yu'tini syai'an asa yu'tiani godan. Mangka oranana ngawehi ia mulki ni ing isun syai'an ing sawiji-wiji, asa ayu tiani godan. Asa moga-moga asa ayu tiani godan, moga-moga yen kah ngawehi ia mulki ni ing isun godan ing esok. Apakah dia berbohong? Enggak. Pulang dengan tangan kosong, ngomonglah bininya, apakah enggak dapat sesuatu hari ini bang? Ayyatuhal mar'ata amiltul yaumalil mulki, wahai istriku, ayatuha itu wahai, arti ayatuha itu hai, halayak ramai gitu tuh. Hai kata sapaan itu ayatuhan nafsu mutmainnah, hai nafsu mutmainnah. Boleh nggak ya ayat Tuhan? Boleh. Hai halayak ramai. Pokoknya ayat Tuhan itu hampir sama kan kayak hai lah, hai. Wahai
ayatuha itu wahai istri, wahai cewek. Seolah-olah ya ayatuhal mar'ah di sini. Amil tul yauma lil mulki. Telah bekerja saya hari ini lil mulki untuk raja. Hari ini saya bekerja buat raja. Coba kita perhatiin. Falam yu'tiyani syai'an. Asa ayyu'tiyani godan. Tapi belum dikasih upah hari ini. Ya mudah-mudahan besok dikasih upah. Begitu ya. Apa ngerjain apa? Sholat lillahi ta'ala. Dia nganggapnya pekerjaannya itu sholat. Rajanya itu ya Allah. Karena lillahi ta'ala kan bekerja. Apa sayang? Ini. Nih, Abi nih. Oh, Allah tuh pipi. Nggak nemu kerjaan, pulang dengan tangan kosong. Di pasar, dia di pasar itu bekerja sebetulnya, sholat sampai malam lillahi ta'ala. Bilang ke istrinya, Dia meraja. kerja hari ini gua kerja untuk raja, tapi belum dikasih upah, mudah-mudahan besok dikasih. Ayo tiani godan. Fabatu jami'an ja'ina. Fabatu mangka kari-kari pada turu ya kabeh semua nih, sab istrinya, anak-anaknya, jami'an hale sakabehe, ja'iina hale kang pada lapar kabeh. Akhirnya tidurlah, istirahat batu, maka pada istirahat batu. Fabatu mangka pada istirahat iya sab wal mar'ah wa aulad jami'an hale sakabehe, ja'iina hale kang pada lapar kabeh. Istirahatlah semuanya, kondisinya pada lapar semua, ya kan seharian belum makan. Falamma asbaha minal ghadi kharaja ila suqi, maka kali-kali subuh-subuh ya sisab minal ghadi saking esok besoknya. Kharaja ila suqi, maka metu iya sisab ila suqi maring pasar. Dikerjain besoknya dia pagi-pagi pergi lagi ke pasar. Falam yajid amalan, maka orang nemu ia sisab amalan ing pagawean. Fazahaba ila zalikal masjidi, mangka lunga balik lagi ia sisab ila zalikal masjid maring mengkono masjid. Wa sholla fihi lillahi ta'ala ilal lail, dan sholat ya sisab fihi dalam masjid lillahi ta'ala ilal laili, karena Allah ta'ala ilal laili maring Coba ya hari kagak makan. Suma roja ila manjilihi sofrol ya ini sama aja itu artinya ya, sama yang di atas. Faqalat lahu imro'atuhu alam tajidil yawma aidon sayan, maka ngucap lahu kadue sab sopo wadone sab anata orang ana nemu tuan ing dalam dina iki aidon halemaning sayan ing sawiwiji. Sama tuh pertanyaannya, cuma ditambahin aidon, nggak dapat lagi bang, enggak. Apain aja. Lanjutin, faqala amiltul yawma lil mulki allazi amiltu lahu. Nah, allazi amiltu lahu amsi, allazi amiltu lahu Lil maliki apa lil mulki bang? lil mulki, lil mulki.
amsi ya, sampai amsi mana amsi? Amsi. Ilmu kilazi amil tulahu amsi, titik tuh di situ. Pakola mangka ngucap ya sisab amil tu gawe insun al yaumalil mulki inga bina iki kadue raja alaji amil tulahu amsi kang gawe isun lahu kadue raja kang wingi amsi itu wingi yang kemarin. Nah, Kemarin. amsi itu yang kemarin. Kang wingi kalau bahasa Jawa. Kerja saya hari ini ke raja. Yang pekerjaan kemarin itu yang raja kemarin. Mantap nih karyawan Allah. Arju ayo tiani godan. Arju ayo tiani godan wahwa yaumul jum'ati. Ngarep-ngarep ingsun ingin tah ngawehi ni iya mulki ni ing isun godan Esok. ing dalam dina esok wahwa yaumul jum'ati hale iya yaum apa hale iya god iku dina Jumat huanya kegodan. Fabatu aidon jaiina mangka pada istirahat ya kabeh aidon hale maning jaiina hale kang pada lapar kabeh. Mengharapkan saya upah dari raja kemarin godan besok, kebetulan besok itu hari Jumat. Arju ayu tiani godan wahwa yaumul Jumat itu begini. Ya mudah-mudahan besok dikasih dah sama raja. Kebetulan besok tuh hari Jumat kan. Gaji turun. Sayur Jumat. Falamma asbaha minal god maka kari-kari subuh-subuh ia sisab minal god saking esok-esok wahwa yaumul Jumati hale iya god iku dina Jumat zahaba ila suki mangkap lunga iya sisab ila suki maring pasar falam yajid amalan maka orang nemu iya sab amalan ing pagawean zahaba ila zalikal masjidi mangka lunga iya sab maring mengkono-kono mati. Besoknya begitu lagi ternyata. Ternyata besoknya begitu lagi. Fasola rok'ataini mangka sholat iya sab rok'ataini ing rong rokaat. Summa rafa'a yadihi ila samai. Summa rafa'a yadihi ila samai mangka kari-kari ngangkat ya sisab yadihi ing tangan loro nisab ing tangan nisab ila samai maring langit. Faqala ilahi lamnya kasih harokat panjang ya. Ilahi wa sayyidi wa maulaya. Laqad akramtani bil islami. Akramtani wa tawajtani bitajil islami. Wa hadaitani bitajil huda. Fa bi hurmatid dinil ladzi jangan
Tapi tolong kasih sakal ini, doa ini. Hmm. Ya ini langsung dikasih sama yang pengarang kitab. Pakola mangka ngucap ya sisab ilahi duh pangeran ingsun tuan ingsun wa sayyidi lan tuan ingsun wa maulaya arti maulaya di sini artinya apa? Wa maulaya lan kang di sini diartinya bendara. Beneran. Ntar dulu, maulaya itu yang ngurus urusan, yang ngurus urusan artinya maulaya itu. Maulana itu yang RT. hampir sama kayak Amir. Nah, Amirul Mukminin ya. Satu. Iya, Maulana. Maulana itu yang mengurus urusan kami. Nah, Mengurus urusan. Maula itu yang ngurus urusan. Sayyidina wa Maulana Muhammad yang ngurus semua urusan kehidupan baik kami. Artinya yang ya pembawa kebenaran untuk diri kami, untuk kami gitu. Maulana tuh. Maula itu ya yang ngurus urusan kami. Majikan. Majikan. Maula itu majikan. Sering diartiin seorang hamba itu maulanya Siti Khadijah. Siapa dia maula Siti Khadijah? Yang ngurus urusan pembantu. Cuman kan nggak pas ini. Kalau maulana itu kita ngomong ke maulana pembantu, enggak, iya kan? Padahal pembantu itu yang ngurusin kebutuhan kita gitu. Tapi, nah ini dia nih, lapatnya satu, pengertiannya banyak. Kalau ke Rasul mah saya dibilang pembantu, enggak. Tapi arti maula itu ya pembantu sebetulnya. Kenapa disebut pembantu? Itu yang ngurus semua urusan kita. Sekretaris cuma nulis doang, enggak ngurusin semuanya. Asisten ya. Asisten dah, bisa tuh asisten tuh. Jadi maula itu orang yang ngurus urusan. Nah, kalau maulana orang yang ngurus urusan kita. Dalam hal apa? Berarti dalam hal kebaikan. Nggak mungkin baik kita kalau nggak diajarin sama Rasul gitu. Makanya sebutnya maulana. Maulana Malik Ibrahim itu nama. Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin yang ngurus urusan kita. Ya raja. Raja kan yang ngurus semua urusan kita. Berarti kan bisa memiliki arti yang berlawanan itu. Satu kalimat. Jawab gitu, bertanggung jawab atas urusan kita gitu ya. Kalau ke atas pimpinan atau raja, kalau ke bawah pembantu. Tergantung mandangnya, tergantung kalimatnya. Kalau misalkan kalimatnya itu apa? Ucapan awalnya itu sesuatu atau seseorang yang atas, nah, berarti itu orang yang memiliki semua urusan kita. Gustinya ada, atau tuannya, maula. Tapi kalau kita mau mengartiin ke bawah, maula itu bisa berarti pembantu. Yang bantuin kita ya. Nah, yang ngurus urusan kita. Ya sekarang pembantu ngurus urusan kita. Iya. Terus Allah juga Tuhan ngurus urusan kita semua. Betul. Apa bisa Allah disebut pembantu? Yang enggak. Tergantung kalimatnya berarti kan. Iya.
Sementara di sini pas yang pengarang itu pinter, ilahi wa sayyidi. Nah, ke atas ini. Maula di sini artinya ke atas, yang ngurus urusan kami gitu. Bukan pembantu tapi ya. Kan. Ilahi wa sayyidi wa maulaya. Laqad akramtani bil islami. Yakti teman-teman ngamulya akan tuani ing isun bil islami kalawan sebab